Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah tidak mengizinkan Quran ini disalahgunakan oleh individu-individu bapak dan saudara. Perlu ada jamaah di mana individu lebur di dalam. Allah baru memberikan rekomendasi, menyingkap tarikh dan rahasia, sehingga pengertian dalam Quran akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu praktis, begitu pragmatis. Apa yang diselesaikan di dalam al-alaq? Peleburan diri, peleburan individu. Apa yang dipertegas di dalam al-kalam ayat kedua? Titik yang dituju, sasaran yang mau dicapai. Bagaimana mencapainya? Itu yang kita rakit di dalam Al-Muzammil, itu yang kita benahi di dalam Al-Mudaththir. Tidak sederhana, Pak. Kata-kata wasbir ala ma yaqulun wa li rabbika fasbir di Al-Muzammil, di Al-Mudaththir. Seolah-olah secara tersirat kita rasakan itu. Belajar sabar, jangan kesusu, jangan kesusu. Jangan keburu nafsu, jangan keburu nafsu. Tahan diri, kendalikan diri. Selesaikan persoalan dirimu, selesaikan persoalan barisamu. Untuk menyelesaikan problema lain terlalu gampang, terlalu gampang. Kalau saya sudah turun tangan, tidak usahlah semua malaikat saya kerahkan, sebagian saja. Saya kerahkan malaikat, saya perintahkan aktif. Apalagi kalau jin juga, yang tidak nakal itu sebagian juga dikerahkan, yang nakal pun dikerahkan. Dia tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin tidak selesai problema ini? Bapak dan saudara-saudara, berbicara tentang khalifah adalah berbicara tentang kekuasaan. Ini harus ditanamkan pada diri setiap umat Islam. Mana mungkin kita bisa menjadi khalifah yang baik kalau kita tidak punya kekuasaan? Ini harus introduksi, ini harus ditanamkan baik-baik. Mana mungkin nyong? Mana mungkin kita bisa menjadi khalifah, menjadi wakil Allah yang menguasai alam ini kalau kita tidak punya kekuasaan. Minimal begitu yang tersirat di dalam Al-Quran. Minimal kekuasaan pada diri sendiri, kemampuan kita mandiri, mengurangi, menghabiskan ketergantungan kepada yang lain-lain selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencoba menguasai diri, mencoba membuat jadwal hidup yang islami, mencoba membuat program kerja yang direstui, diredai oleh Allah untuk diri kita sebagai seorang muslim, bapak dan saudara. Jangan terhalang salah jamaah kita gara-gara kita punya ketergantungan kepada bos kita. Jangan terhalang ibadah kita gara-gara kita terlalu takut dengan korban PHK. Kita coba merdeka, kita coba memiliki kekuasaan pada diri kita. 3 orang, 5 orang menjalin kekuasaan yang mereka miliki masing-masing, menjadi satu kekuasaan yang disepakati akan melahirkan tambah kekuasaan baru yang memungkinkan orang lain akan juga dengan mudah dikuasai. Beginilah proses pertumbuhan, endingnya, eksitnya sebuah kekuasaan, bapak dan saudara-saudara. Kekuasaan yang tidak merampas kekuasaan orang lain, kekuasaan yang tidak mengurangi kekuasaan orang lain. Kekuasaan pada diri sendiri diperlukan. Untuk itu sebuah negara yang menjamin adanya demokrasi, sebuah negara yang memelihara hak-hak asasi, sebuah negara yang melindungi hak kemerdekaan seseorang. Berbahagialah kita, bapak dan saudara, di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Cukup menjamin adanya kemerdekaan itu, menjamin hak-hak asasi itu. Kita umat Islam yang cenderung
untuk dikatakan bodoh. Kita umat Islam yang cenderung mau dikatakan masa bodoh, apatis, tidak ada gairah untuk mencoba merakit kekuasaan di dalam diri kita itu, untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa al-alaq sudah turun, al-alaq sudah turun. Kita sudah hayati itu materi al-alaq, melahirkan kemerdekaan. Wah, semua manusia itu sama. Yang namanya peta, yang namanya karai, yang namanya rade, yang namanya andi, yang namanya rade, andi, peta, karai, itu sama. Semua min alaq, semua min alaq, semua min alaq. Semua orang diberi peluang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan hak yang sama, kemerdekaan yang sama. Kita semua adalah calon-calon khalifatullah di muka bumi ini. Dikukuhkan sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Tinggal kemampuan kita memanfaatkan potensi itu. Ini perlu ditanamkan pada diri umat kita. Supaya ada dinamakan cita-cita, Bapak dan saudara-saudara. Ada upaya untuk mandiri. Jangan dia sudah puas kalau sudah jadi pegawai negeri golongan 1A. Kalau dia pensiun sudah bisa menghidupi istrinya yang juga sudah hampir mati. Anaknya yang kebetulan memang cuma 2. Dia sudah gembira kalau sudah punya Vespa keluaran tahun 50. Dia sudah merasa senang sebab ada pembagian beras dari kantor 1 karung lebih sedikit setiap bulan. Kedatangan tamu 5 kali saja sudah Senin Kamis sudah pucat. Dia sudah puas dengan keberadaan seperti itu. Tidak Islami, Bapak dan saudara-saudara. Urusan kita, tanggung jawab kita, negara ini, dunia ini, semua umat manusia di alam ini, urusan kita, tanggung jawab kita. Tidak mampu kalau kita per orang. Tapi kalau kita rakit kekuatan yang kita miliki, Bapak dan saudara-saudara, kita tumbuhkan kekuatan itu, kemudian kita rakit kekuatan itu, dia akan melahirkan satu kekuasaan, kemandirian itu, yang dituntut dan dikehendaki juga oleh negara kita, oleh pemerintah kita. Belajar mandiri, belajar didorong untuk kreatif, didorong untuk produktif. Saya tidak mau berkata sebenarnya hidup yang lebih Islami itu wira swasta itu, Bapak dan saudara, yang merdeka. Kalau menjelang duhur dia singgah di masjid salat duhur, tidak perlu laporan, mau salat duhur tidak boleh, apa boleh buat, tidak bisa. Saya juga tidak mengatakan mau jadi pegawai negeri itu tidak Islami, sebab bisa saja dan tidak ada peraturan yang melarang pegawai negeri pergi salat. Tapi yang lebih dijamin, yang terasa bahwa untuk dekat kepada Tuhan itu tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Supaya terasa bahwa kita ini merdeka, kita ini punya cita-cita, punya beban, punya tanggung jawab yang tidak ringan. Memang kita sendiri yang kadang-kadang mengurung diri kita, memperbudak diri kita. Mau pakai kudung saja segan, nanti dipecat, nanti bapaknya anak-anak tidak naik pangkat karena istrinya lilit kudung. Ini kan sekedar kita dikurung oleh bayangan kita. Kita dijajah oleh pikiran kita, Bapak dan saudara. Dan kalau umat Islam tidak kita keluarkan dari penjara seperti ini, akan begini terus nasib kita. Tidak benar, Pak, tidak benar. Umat Islam tidak mampu memperbaiki keadaan. Cuma salah metode berislam ini. Tidak memadai, sangat tidak Islami kalau kita mengeluh, kita dongkol, kita jengkel. Tidak memperbaiki keadaan dan tidak menambah kekuatan. Tidak ada kondisi yang dikatakan tidak menolong. Tidak ada kondisi yang dikatakan tidak menguntungkan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Rumus Islam berkata wal asri. Perhatikan semua keadaan itu. Setiap detik itu adalah peluang untuk menang. Setiap detik adalah aset untuk umat Islam. Setiap detik adalah modal yang bisa dimanfaatkan. Setiap detik, saat dan tempo diberikan oleh Allah kepada kita
adalah kesempatan yang dapat kita gunakan meraih keuntungan dan merebut kemenangan. Pada dasarnya setiap detik, memang orang setiap detik ada harapan, ada kemungkinan untuk dia rugi. Tapi orang beriman tidak, orang beriman tidak, orang beriman tidak. Tidak ada alasan orang beriman mengeluh bagaimanapun pahitnya keadaan itu. Bagaimanapun sulitnya keadaan itu. Tidak ada alasan orang beriman itu mengeluh. Sampai sana dia tetap bisa beramal saleh. Asal orang beriman itu tetap beriman, ada saja yang bisa dia lakukan. Di dalam keadaan terjepit, dia dekatkan dirinya lebih dekat lagi kepada Allah. Itu berarti tambahan kekuatan. Dia bisa menjungkir balikan keadaan di luar perhitungan manusia biasa. Dengan ijabah doa yang dia peroleh di tempat yang paling terjepit, keadaan bisa berubah, keadaan bisa berubah. Apalagi kalau memang orang beriman itu amilus shalihat, melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan. Dari penjara dia bisa memberi kontribusi pemikiran. Bagaimana Yusuf dalam penjara, dia bantu penguasa, Pak. Penguasa itu tidak tanggung-tanggung jeleknya, si Firaun. Minimal keturunannya, minimal sebangsanya, minimal sejenisnya. Dia beri pemikiran bagaimana mengatur negara yang baik. Ini di penjara. Dia bisa lakukan wa'amilus shalihat, amal yang saleh. Dengan aksioma ini, tidak ada kondisi yang patut kita keluhkan. Jangan dianggap bahwa kondisi memang cenderung tidak begitu menguntungkan. Tapi Allah tetap pemurah, Allah tetap pemurah, Allah tetap pemurah.